Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan di pekerja pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 12 wajib bab 2 subbab 21 tentang penyajian data. Bab 2 tentang penyajian data dan ukuran statistik. Pada bab ini kita akan membahas pokok-pokok bahasannya, yaitu 21 menyajikan data dengan tabel dan diagram, 22 penentuan ukuran statistik dari data acak, 23 penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi, dan 24 penentuan ukuran statistik dari data pada tabel distribusi frekuensi. Kita mulai 21, menyajikan data dengan tabel dan diagram. Dalam metode statistik, dibahas tentang penyajian data dan penaksiran hal-hal yang mungkin terjadi dari objek yang diselidiki. Dan metode statistik dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberi informasi yang berarti tentang yang diselidiki. Kemudian yang kedua, statistik inference. Statistik inference merupakan metode-metode yang berkaitan dengan analisa sebagian data untuk kemudian digunakan menaksir dan menarik kesimpulan tentang keseluruhan data. Populasi dan ruang sampel. Himpunan dari semua objek yang sedang diamati atau diteliti disebut populasi. Ukuran populasi atau banyaknya pengamatan pada suatu populasi dapat terhingga atau tidak terhingga. Nilai-nilai yang menjelaskan ciri populasi disebut parameter. Parameter umumnya dilambangkan dengan huruf Yunani, misalnya rata-rata populasi dilambangkan dengan mu, dan simpangan baku populasi dilambangkan dengan sigma. Banyak anggota populasi dilambangkan dengan n. Untuk keperluan penelitian tentang populasi, umumnya diambil sebagian anggota populasi yang dianggap dapat mewakili populasi untuk diteliti. Himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti ini disebut sampel atau contoh. Nilai-nilai yang menjelaskan ciri sampel disebut statistik. Misalnya, rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar, dan simpangan baku sampel dilambangkan dengan S. Banyak data dilambangkan dengan N. Jika seluruh anggota populasi diteliti, maka penelitian disebut sensus. Kita coba lihat ilustrasinya. Ada populasi, kemudian di populasi itu diambil sebagian atau yang disebut akan sampel untuk diteliti. Jadi diambil sebagian populasi untuk diteliti dan disebut sebagai sampel. Dari sampel ini akan dapat nilai pengukuran, yaitu yang disebut nilai statistik, seperti X bar tadi adalah rata-rata, S simpangan baku, dan N banyak sampelnya. Kemudian nilai statistik ini digunakan untuk menaksir parameter pada populasi. Itu parameter pada populasi yaitu nilai-nilai pengukuran populasi yang disebut parameter, dan tadi mu, sigma, dan n merupakan rata-rata, simpangan baku, dan jumlah populasi. Contoh, berdasarkan pengalaman diketahui bahwa produksi harian dari para buruh suatu pabrik rata-rata sama dengan 600 kotak kue dan simpangan baku sama dengan 200. Bila dilakukan perhitungan produksi dalam 16 hari yang dipilih secara acak, maka dihasilkan rata-rata 624 kue dengan simpangan baku 196. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita peroleh bahwa yang pertama, populasinya adalah produksi harian para buruh suatu pabrik. Kemudian yang kedua, rata-rata populasi mu sama dengan 600.
Yang ketiga, simpangan baku populasi sigma sama dengan 200. Kemudian yang keempat, diambil sampel sebanyak 16 atau N sama dengan 16. Rata-rata sampel atau X bar sama dengan 624. Kemudian yang keenam, simpangan baku sampel S sama dengan 196. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 121 halaman 53 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Pengumpulan dan penyajian data. Untuk menyelidiki suatu objek, kita perlu melakukan pengamatan atau penelitian. Hasil pengamatan tersebut dicatat dan dikumpulkan sehingga terbentuk apa yang disebut data. Data yang dikumpulkan dapat berupa data numerik atau kuantitatif, atau dapat berupa data kategorik. Untuk mengumpulkan data yang tentang objek yang akan diselidiki, dapat dilakukan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, penelusuran literatur. Ada kalanya sesuatu yang diselidiki telah pernah diteliti sebelumnya dan dicatat hasilnya. Hasil yang telah diperoleh tersebut dapat digunakan kembali, baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan yang diperlukan. Yang kedua, angket. Angket atau kuesioner merupakan salah satu cara pengumpulan data. Dalam angket didaftar sejumlah pertanyaan yang diperlukan untuk dijawab oleh responden yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data. Dengan wawancara, data yang diperlukan ditanyakan langsung kepada responden yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, pengamatan. Pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data yang secara langsung meneliti atau mengamati objek. Teknik ini banyak digunakan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Penyajian data. Data yang dicatat atau dikumpulkan dapat berukuran kecil, dalam hal ini jumlah pengamatan sedikit, atau berukuran besar, dalam hal ini jumlah pengamatan relatif banyak. Jika data berukuran kecil, tentu tidak terlalu sulit untuk mengamati atau memprosesnya, dan datanya dapat disajikan secara acak. Tapi jika data berukuran besar, maka kita perlu menyajikannya sedemikian sehingga mudah diamati atau diproses. Penyajian data dengan tabel frekuensi. Sebuah data acak dapat disajikan dalam tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi terdapat dua kolom dan sejumlah baris. Kolom pertama ditempati oleh nilai-nilai pengamatan. Dalam kolom kedua ditempati oleh banyak munculnya nilai pengamatan yang biasa disebut frekuensi. Dalam pembentukan tabel frekuensi, kita perlu menambah satu kolom di antara kedua kolom yang disebutkan di atas, dan kolom ini dapat digunakan sebagai tempat mencacah frekuensi dari nilai-nilai pengamatan yang ada. Contoh, sebuah pabrik yang memproduksi sepatu ingin meneliti banyak sepatu yang cacat yang diproduksi setiap hari. Untuk itu diambil sampel 40 hari secara acak. Berikut adalah data yang diperoleh hasil pengamatan tersebut. Ada 0, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 1, 0, dan seterusnya. Kemudian sajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Perhatikan bahwa nilai-nilai pengamatannya, yaitu banyak sepatu yang cacat yang diproduksi setiap hari, adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai-nilai ini kita tempatkan dalam kolom pertama. Selanjutnya kita akan mencacah berapa banyak angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 yang muncul, dan hasilnya kita catat pada kolom kedua. Kemudian ringkasan pencacahan kita catat di dalam kolom ketiga, dan hasil ini merupakan nilai frekuensi. Kita coba buat tabelnya. Banyak sepatu yang cacat yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pencacahan banyak hari. Berapa banyak harinya yang
yang diperoleh yang cacat 0. Misalnya kita lihat yang 0 ada sebanyak 10 hari. Kemudian yang cacat 1 ada sebanyak 12 hari, dan yang cacat 2 ada sebanyak 8 hari. Kemudian yang cacat 3 ada sebanyak 4 hari, dan yang cacat 4 ada sebanyak 5 hari, dan yang cacat 5 hanya 1 hari. Kemudian hasil pencatatan ini kita bisa ringkas menjadi tabel frekuensi berikut. Tabel frekuensinya adalah ini. Tabel tersebut dapat disajikan secara ringkas seperti berikut. Banyak sepatu yang cacat kita anotasikan dengan XI, frekuensi kita anotasikan dengan FI. Jadi ada di sini XI 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan FI adalah 10, 12, 8, 4, 5, 1 frekuensinya. Contoh berikut, misal sebuah LSM melakukan survei untuk menyelidiki tokoh yang diunggulkan menduduki jabatan direktur sebuah perusahaan publik. Misal terdapat 5 calon yang memenuhi syarat, yaitu Agus, Bonar, Cici, Dadang, dan Endang. Para responden diminta mengirimkan SMS dan menulis nama depan tokoh yang diunggulkan, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Tabel frekuensinya adalah sebagai berikut. Agus frekuensinya 24, Bonar 18, Cici 30, Dadang 12, dan Endang adalah 38. Dalam hal ini kalau bisa kita lihat bahwa yang banyak mengunggulkan tokohnya adalah Endang sebanyak 38. Kita break lagi. Coba kerjakan latihan uji kompetensi 2, 21 halaman 56 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Yang kedua, penyajian data dengan diagram batang. Pada diagram batang terdapat batang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan nilai pengamatan dan frekuensinya. Tinggi atau panjang batangnya menyatakan besar frekuensi dari pengamatan yang digambarkannya. Diagram batang dapat menggambarkan data yang telah tersaji dalam tabel frekuensi. Kita lihat contoh. Gambarlah diagram batang dari data yang disajikan pada tabel frekuensi ini. Ini ada tabel frekuensinya. Tadi disuruh menggambarkan diagram batangnya. Coba kita lihat. Nilai-nilai pengamatan kita tempatkan pada sumbu X, sedangkan frekuensinya kita tempatkan pada sumbu Y. Pada sumbu X, di sumbu X ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu nilai-nilai pengamatan, dan ada di sumbu Y menyatakan frekuensinya. Untuk masing-masing nilai pengamatan kita gambarkan pada satu batang yang tingginya sama dengan nilai frekuensi dari nilai pengamatan. Kita coba lihat, yang 0 ada sebanyak 10, jadi sumbu Y nya nilai 10 dan X nya di 0. Kemudian yang 1 ada 12, kemudian yang kedua ada 8, yang ketiga ada 4, yang keempat ada 5, dan yang kelima ada 1. Inilah diagram batangnya. Contoh berikutnya adalah tabel berikut menyajikan hasil survei LSM tentang tokoh yang diunggulkan menduduki jabatan direktur sebuah perusahaan publik. Gambarlah diagram batang dari data tersebut. Ada tokoh Agus, Bonar, Cici, Dadang, Endang. Frekuensinya 4, 18, dan seterusnya. Pada diagram, tokoh menempati sumbu X dan banyak yang mengunggulkan atau frekuensi menempati sumbu Y. Diagramnya adalah seperti berikut ini.
Kita bisa lihat Agus, Boner, Cicih, Dadang, dan Endang. Masing-masing yang mengumpulkan berada di sumbu Y. Dan klik lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 321 halaman 59 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Dan ketiga, penyajian data dengan diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran terdapat sejumlah juring lingkaran. Masing-masing juring menggambarkan suatu kelompok nilai pengamatan. Besar sudut dari juring tersebut mempresentasikan frekuensi dan nilai pengamatan yang digambarkan. Dalam hal ini jumlah data keseluruhan atau jumlah frekuensi ekuivalen dengan 360 derajat. Kita lihat contoh. Gambarlah diagram lingkaran dari data yang disajikan pada tabel frekuensi di samping. Ini penelitian kita yang pertama tadi. Banyak sepatu yang cacat frekuensinya. Kita coba lihat perhitungan berikutnya. Kita lihat bahwa sudut juring dari masing-masing nilai pengamatan dapat ditentukan sebagai berikut sesuai dengan frekuensinya. Jadi total frekuensi adalah 40. Kalau kita lihat yang pertama, pengamatan 0 adalah frekuensinya 10, berarti 10 per 40 kali 360. 10 per 40 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian yang nilai pengamatan 1 ada 12, berarti juringnya 12 per 40 kali 360. Kemudian yang kedua, ini yang nilai pengamatan 2, frekuensi 8 per 40 kali 360 sama dengan 72. Kemudian nilai pengamatan 3, 4, frekuensinya jadi 4 per 40 kali 360 sama dengan 36 derajat. Kemudian nilai pengamatan 4, frekuensinya 5, berarti 5 per 40 kali 360 sama dengan 45 derajat. Lalu pengamatan yang nilai pengamatan 5, frekuensinya 1, berarti 1 per 40 kali 360 derajat sama dengan 9 derajat. Itu kalau sudut juringnya. Kalau presentasinya seluruhnya 100%, berarti sesuai dengan frekuensi, perhitungan frekuensi nanti dikalikan dengan 100%. Jadi frekuensinya 10 per 40 kali 100%, 12 per 40 kali 100%, 8 per 40 kali 100%, sampai yang terakhir 1 per 40 kali 100%. Dan kalau dihitung hasilnya adalah 25%, 30%, 20%, 10%, 12,5%, dan 2,5%. Kita bisa melihat dari sudut juringnya, dan hal ini kita coba gambarkan diagram lingkarannya. Yang ini, yang nilai pengamatan 0 persis adalah 90 derajat. Nilai pengamatan 1 ini adalah 108 derajat. 108 derajat. Nilai pengamatan 2 adalah 72 derajat, dan nilai pengamatan 3 36 derajat. Nilai pengamatan 4 adalah 45 derajat, dan nilai pengamatan 1 adalah 9 derajat. Kemudian diagram lingkaran ini dapat juga disajikan dengan cara seperti ini. Yang mirip dengan ini, cuman di sini disajikan dengan persentase. Kalau yang ini dengan sudut, yang ini dengan persentase. Dan untuk mempermudah menggambarkan ini, boleh digunakan program Excel atau program Lotus. Contoh, hasil penjualan sebuah produk disajikan pada tabel di bawah. Ada daerah pemasaran yaitu Jakarta, jumlah yang terjual 27.783. Daerah pemasaran Tangerang, yang terjual 7.862.
dan Bekasi terjual 2.238 dan Bogor terjual 3.238. Gambarlah diagram lingkarannya. Sudut juring untuk masing-masing daerah pemasaran disajikan pada tabel di bawah ini. Kalau Jakarta 27.783 dan jumlah frekuensi seluruhnya adalah 41.121, sehingga berarti sudut juringnya 27.783 dibagi 41.121 kali 360 derajat sama dengan 243 derajat. Kemudian Tangerang 7.862 dibagi 41.121 kali 360 derajat sama dengan 68. Untuk menghitungnya pakai kalkulator supaya lebih cepat. Untuk Bogor 2.238 per 41.121 kali 360 sama dengan 19. Kemudian untuk Bogor adalah 3.238 dibagi 41.121 kali 360 derajat sama dengan 28 derajat. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan sudut juring. Diagram lingkarannya adalah kurang lebih begini. Kalau persentase bisa kita hitung juga seperti yang tadi, cuman ini bukan dikali 100 di sini, kali 100%. Kalau ini dikali 360, sehingga diagram lingkarannya adalah seperti ini, sesuai dengan yang diminta. Perhatikan bahwa yang merah Jakarta, yang biru Tangerang, kuning Bekasi, yang putih Bogor. Kita balik lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 421 halaman 62 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Penyajian data dengan diagram garis. Pada diagram garis, nilai-nilai pengamatan kita tempatkan pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Pasangan di antara nilai pengamatan dengan frekuensi atau X, Y kita plot pada diagramnya, kemudian titik yang berdekatan kita hubungkan. Kita lihat contoh, gambarlah diagram garis dari data yang disajikan pada tabel frekuensi berikut. Jadi nanti kita akan peroleh banyak sepatu yang cacat di sumbu X dan frekuensi FY di sumbu Y. Nilai-nilai X yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 kita tempatkan pada sumbu X dan nilai-nilai frekuensi kita tempatkan pada sumbu Y. Pasangan X, Y yaitu 0,10, 1,12, 2,8, 3,4, 4,5 dan 5,1 kita plot pada diagram. Kemudian titik yang berdekatan kita hubungkan dengan garis lurus seperti gambar di bawah. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 pada sumbu X, kemudian frekuensinya pada sumbu Y, dan kita plot titik-titiknya yaitu 0,10, 1,12, 0,10, 1,12, 2,8, 3,4, 4,5 dan 5,1. Selanjutnya kita hubungkan titik yang berdekatannya itu ini, kemudian ke sini, kemudian ke sana, kemudian terakhir ini. Inilah diagram garisnya. Contoh berikut, setiap 4 jam sekali Suster Ana mengukur suhu badan pasien yang dirawatnya. Data berikut merupakan rekap hasil pengukuran suhu badan salah seorang pasien yang dirawat Suster Ana yang dimulai pada jam 8 ke jam 8 pagi berikutnya. Jam pengukuran 8, 12, 16, 20, 24, 4, 8 setiap 4 jam sekali, dan
suhunya adalah 38, 37,5, 38, 37,7, 37,5, 37,4, 37,1. Gambarlah diagram garis dari suhu badan pasien yang dirawat oleh Suster Ana. Kira-kira berapa suhu pasien itu pada jam 22? Coba gambar. Jam pengukuran yaitu 8, 12, 16, 20, 24, 4,8. Kita tempatkan pada sumbu X, dan suhu badan yang diperoleh kita tempatkan pada sumbu Y. Pasangan jam pengukuran dan suhu badan kita plot pada diagram. Kemudian titik yang berdekatan kita hubungkan dengan garis lurus seperti gambar di bawah. Nah, ini suhunya pada sumbu Y, dan ini pada jam pengukuran. Kita dapat titik-titiknya yang ini 38,0 pada jam 8, pada jam 12 37,5, kemudian jam 14 38 lagi, dan kemudian turun di jam 20 dan seterusnya. Lalu kita hubungkan titik-titik yang berdekatan sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, inilah diagram garisnya. Kemudian tadi ada pertanyaan pada pukul 22. Nah, kita coba lihat pada pukul 22 kurang lebih suhunya adalah 37,6. Dengan demikian, dengan menggunakan kita dapat menaksir suhu badan pasien yang dirawat Suster Ana pada jam 22 yaitu 37,6 derajat Celcius. Lanjut lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 533 halaman 74 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Sebaiknya Anda memiliki buku PKS Matematika supaya Anda selalu leluasa untuk berlatih. Selanjutnya, kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, evaluasi kemahiran subbab 21 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selamat mencoba.